Bupati Bone Bolango Hamim Pou meluncurkan program Kampung Keluarga Berkualitas atau KB dan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat. Hal ini untuk menyokong percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone Bolango yang sampai dengan saat ini masih di atas 10%. Kegiatan yang berlangsung di Pusat Destinasi Wisata Pemandian Lombongo, Suwawa Selatan dihadiri langsung Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Sleman, Jumat 9 September 2022. Dalam sambutannya, Bupati Hamim Pou ketika membuka sekaligus launching program Kampung Keluarga Berkualitas atau KB dan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat untuk menyokong percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone Bolango mengatakan bahwa untuk saat ini di Kabupaten Bone Bolango khususnya di Provinsi Gorontalo masih tingginya angka stunting yang masih mencapai 29%. Sementara di Kabupaten Bone Bolango angka stunting terendah. Namun begitu, Bupati Hamim Pou menargetkan di tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Bone Bolango bisa turun mencapai 5%. Dari Provinsi Gorontalo, kalau rata-rata ya peringkat kedua setelah Kota Gorontalo. Kemudian dari sisi usia harapan hidup ya, kita lebih tinggi dari rata-rata provinsi Pasenggan. Tidak salah 68 tahun, jadi artinya yang lahir tahun ini perkirakan usianya hingga insya Allah 68 tahun. Lalu DP kolesterol di bawah. Kalau hari-hari makan sanggala cepat tumbuh. Kemudian juga lama usia sekolah ya. Kita rata-rata di atas provinsi Gorontalo 13,00 atau 95 tahun ya. Yang agak bermasalah adalah kelayakan hidup, tingkat kelayakan hidup. Gorontalo masih di bawah rata-rata nasional. Semua di rapor itu kita di bawah. Nah, di atas rapor-rapor yang bagus itu ada satu masalah yang tantangan berat Bone Bolango tentu Provinsi Gorontalo itu masih tingginya stunting. Angka stunting Provinsi Gorontalo 29 ya, 29%. Sementara Bone Bolango memang paling rendah 21%, tapi itu juga masih angka yang menurut saya sangat tinggi. Presiden sudah memerintahkan pada tahun 2024 sudah minimal 14%. Nah, saya berharap Bone Bolango, kalau Presiden minta 14%, Bone Bolango saya minta 5% lah ya, di 2024 itu. Karena itulah kita perlu ada deklarasi hari ini sebagai pertanggungjawaban bersama. Urusan stunting ini bukan cuma urusannya Dinas Kesehatan, Dinas KB, Perlindungan Anak, Kebenaran Perempuan, ya. Urusan kita semua, sampai urusan infrastruktur, ya. Urusan Dinas Perikanan, urusan dinas-dinas lainnya. Jadi ini perlu kolaborasi di antara kita semua, terutama Ibu Ketua Kinerja PKK harus urus ini stunting ini. Kita ingin 1000 hari pertama di kehidupan itu ya tertangani dengan baik, terkelola dengan baik, untuk memastikan kita punya sumber daya manusia yang baik untuk menjemput masa depan yang tentu lebih baik pula. Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB dalam rangka percepatan penurunan angka stunting dirangkaikan juga dengan launching Kampung KB baru dan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat di tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2022. Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Sleman mengungkapkan bahwa program ini merupakan program lanjutan Kampung KB, launching Kampung KB baru dan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat di tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2022, sekaligus launching program inovasi ruang publik untuk perlindungan perempuan dan anak. Kesemuanya ini hanya untuk menekan angka stunting yang ada di Provinsi Gorontalo. Kampung Keluarga Berkualitas ini
itu awalnya seperti apa yang saya sampaikan, yaitu berawal dari kampung keluarga berencana. Mengapa dialihkan menjadi atau dirubah di 2022 ini menjadi kampung keluarga berkualitas? Itu disebabkan penyelenggaraan kampung keluarga berencana yang dicanangkan di 2016 tersebut itu belum secara keseluruhan dilaksanakan di wilayah pemerintahan kita. Mengapa Bapak? Atau dikatakan kampung KB belum maksimal pada waktu itu. Padahal sudah banyak program dan kegiatan berbasis desa yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang dapat saling bersinergi dengan program Kampung KB. Dan hal ini disebabkan oleh prosedur tertulis tentang keterlibatan lintas sektor itu belum nyata Bapak. Tetapi dengan adanya Impres nomor 3 tahun 2022 itu diharapkan pelaksanaan kegiatan Kampung KB keluarga berkualitas dapat lebih optimal, dan hal itu bisa dilaksanakan secara optimal. Itu saya selaku Kepala Perwakilan sangat-sangat mengharapkan penguatan dari Bapak Bupati kepada kita semua yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian yang berikut Bapak, dalam Impres tersebut telah disebutkan beberapa indikator keberhasilan, ya, kewenangan dari masing-masing kementerian, termasuk tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota untuk optimalisasi pengelolaan Kampung KB berkualitas. Bapak Bupati yang saya hormati, mengapa hal ini dilaksanakan di seluruh Indonesia? Karena posisi angka stunting di khususnya Provinsi Gorontalo Bapak itu pada posisi 29%. Sedangkan secara nasional itu sekitar 24,4%. Jadi ini merupakan salah satu cara dan utama untuk digerakkan untuk mengantisipasi turunnya angka stunting di Provinsi Gorontalo. Bapak Bupati yang kami hormati, kegiatan pembentukan kampung keluarga berkualitas mengapa di-launching bersama dengan Dapur Sehat Atasi Stunting? Karena pada dasarnya untuk menurunkan angka stunting di seluruh wilayah, khususnya di Provinsi Gorontalo dan di Kabupaten Bone Bolango, itu adalah cara utama dilaksanakan untuk mengantisipasi tidak akan bertambahnya angka stunting di wilayah kita. Dan kami merasa bersyukur seperti apa yang dikatakan oleh Pak Camat Sulawesi Tengah, itu di Sulawesi Tengah angka stuntingnya sudah 0. Bapak Camat terima kasih, tapi kami punya saran Pak Camat untuk mempertahankan sesuatu itu sangat berat dibanding dengan kita mau menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ini adalah merupakan PR dari kita semua.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango ini turut dihadiri oleh para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango, camat sekecamatan Suwawa, para kepala desa, tokoh masyarakat dan kader-kader KB sekecamatan Suwawa Selatan. Dari Bone Bolango, tim liputan melaporkan.